Selamat malam, saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan kita malam ini. Adapun ayat renungan malam ini saya kutip dari Ibrani 10 ayat 23. Demikian bunyinya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudaraku terkasih, sebelum masuk ke dalam renungan, saya mau ambil dulu sebuah kisah. Seseorang yang pernah tergabung dalam tim SAR Indonesia, yaitu sebuah kelompok yang bertugas menyelamatkan orang lain dari musibah dan bencana, pernah berkata, "Jika kita tersesat dalam perjalanan mendaki gunung, maka yang harus dilakukan adalah jangan pernah berhenti berjalan selelah apapun sampai kita menemukan rumah penduduk dan mendapatkan pertolongan." Artinya, seseorang yang tersesat tidak boleh berhenti berjalan dengan alasan apapun sampai mendapatkan pertolongan. Jika berhenti karena lelah, biasanya akan tergoda untuk duduk di tanah bahkan terbaring. Dan jika hal itu terjadi, maka tanah akan menyerap panas tubuh dan hal itu bisa menyebabkan kematian. Cukup sering ditemukan para pendaki gunung yang meninggal dalam keadaan duduk. Padahal hanya beberapa ratus meter ke depan ada perkampungan penduduk yang bisa memberikan pertolongan. Perjalanan kehidupan seseorang percaya akan menghadapi masa-masa yang sukar seperti yang terjadi saat ini. Ada kisah juga tertulis dalam Alkitab, yaitu dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Demikian bunyinya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Situasi dan kondisi di dunia ini akan semakin memburuk di hari-hari terakhir ini. Seperti meningkatnya kejahatan, standar moral yang semakin turun, kehidupan yang semakin sulit dalam hal finansial, tingkat kesehatan yang semakin buruk, yaitu dengan adanya pandemi corona COVID-19, kesejahteraan yang semakin menurun, dan juga penyesatan yang terjadi semakin banyak. Kondisi yang semakin sulit ini menyebabkan banyak orang kehilangan imannya kepada Tuhan dan mengalami goncangan iman dalam hati dan pikirannya. Pada saat seperti itulah, apakah yang harus dilakukan? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Sama seperti kisah di atas, seorang pendaki gunung yang sedang dalam kesulitan harus terus berjalan sampai menemukan pertolongan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup dan kehidupan yang berkelimpahan. Tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10. Hanya oleh karena kasih Kristus, kita memiliki pengharapan baru yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman sampai memperoleh kegenapan janji yang sempurna dalam kekekalan. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia sanggup dan selalu menepati janji yang diberikannya kepada kita. Inilah pengharapan yang kuat bagi jiwa kita. Ini tertulis dalam Roma 5 ayat 5 dan juga di Ibrani 6 ayat 19. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, yang harus kita lakukan adalah kita harus bertekun dalam pengharapan yang telah dijanjikannya itu. Pengertian bertekun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkeras hati dan sungguh-sungguh serta tetap berpegang teguh. Artinya tidak tergoyahkan, terus berpegang teguh kepada pengharapan dalam Kristus dan sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan tersebut. Bagaimana, saudaraku, kita bisa bertekun dalam pengharapan? Seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 12 berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa."
Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Saudaraku terkasih, kita bisa bersukacita karena dalam setiap masalah dan tantangan selalu ada pengharapan. Pengharapanlah yang memberikan kekuatan untuk terus berjalan dalam iman dan ketaatan kepada firman-Nya. Jemaat di Makedonia adalah contoh jemaat yang bersukacita dalam pengharapan sekalipun di tengah kondisi yang tidak baik. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam hidup dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bersukacitalah dalam segala keadaan, karena Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya yang berharap kepadanya. Bahkan dalam masa-masa yang sangat sulit, Dia ingin memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa dan sanggup menolong. Pengenalan yang semakin dalam tentang Allah menghasilkan iman yang semakin kuat. Kita akan menjadi umat-Nya yang bertindak. Seperti tertulis dalam Daniel 11 ayat 32, tetapi umat yang mengenal Allah-Nya akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang kedua, saudaraku terkasih, kita diharapkan supaya sabar dalam kesesakan. Seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun menghabiskan seluruh hartanya untuk menjalani pengobatan, padahal tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan atau tidak memperoleh kesembuhan. Ketika suatu saat dia mendengar tentang segala pekerjaan dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, iman dan pengharapan akan kesembuhan muncul dalam dirinya. Dia mendengar bahwa Yesus akan melewati daerah tempat tinggalnya. Iman dan pengharapan itu menjadi nyata ketika dia menyentuh jubah Yesus. Kesabaran wanita ini selama 12 tahun adalah teladan bagi kita untuk tetap sabar dalam masa-masa kesesakan. Memang tidak mudah menjalani masa-masa yang sukar, tetapi pengharapan dalam Kristus akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, kita memikul salib Yesus, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang ketiga, saudaraku, dari renungan ini kita juga diajak untuk bertekun dalam doa. Matius 7 ayat 7 mengatakan demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata minta, kata cari, dan ketok adalah kata kerja yang dilakukan secara terus-menerus sampai menghasilkan sesuatu. Karena itu, tetaplah berdoa dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Seorang janda dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang terus-menerus meminta pembelaan dari seorang hakim, yang pada akhirnya sang hakim bersedia membela perkaranya. Sekalipun hakim itu tidak takut terhadap siapapun, tetapi karena ketekunan janda ini, akhirnya hakim itu memutuskan untuk membela janda tersebut. Kesabarannya membuahkan hasil. Tuhan akan membenarkan orang pilihannya yang terus berdoa dalam ketekunan. Saudaraku terkasih, kekuatan doa tidak hanya untuk menghasilkan jawaban doa, tetapi juga untuk membentuk orang yang berdoa memiliki karakter Kristus di dalam dirinya. Semakin banyak kita berdoa, semakin intimlah hubungan kita dengan Tuhan. Dan keintiman itu akan mengubah diri kita
menjadi semakin serupa dengan Kristus. Rasul Paulus menulis dalam Roma 5 ayat 3-4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah kesengsaraan dan ketika kita terus bertekun, yakinlah Tuhan akan memberikan pengharapan yang memberikan kekuatan bagi kita. Saudaraku terkasih, bagaimanapun sekarang kehidupan saudara, bagaimanapun sekarang keadaan bisnis saudara, bagaimanapun sekarang keadaan kesehatan saudara, dari renungan ini kita diajak untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah supaya kita tetap bersukacita di dalam pengharapan. Yang kedua, bagaimana kita tetap bersabar dalam kesesakan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bertekun dalam doa sampai doa kita dijawab. Saudaraku terkasih, sebelum saya tutup renungan ini, saya memberikan satu quotation atau kutipan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikian saudaraku renungan kita malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, ada baiknya kita berdoa supaya kita tetap tenang, berpengharapan untuk melakukan aktivitas kita di hari-hari yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami memohon kepadamu supaya kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bisa bertekun dalam pengharapan, bersabar, sehingga akhirnya doa-doa kami akan terjawab. Tuhan, aku meletakkan pengharapanku dalam Engkau. Engkaulah kiranya yang menjadi gunung batuku, perlindunganku dan keselamatanku. Aku percaya Engkau akan membuatkan mengalami hal-hal yang besar dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.